Bab 257 Bunga Fosfor Giok dari 7 Mutlak. Yang benar adalah bahwa Huo Yuhao juga memiliki kupu-kupu di perutnya. Tubuh Wang Qiwer jauh lebih lembut dan lebih lembut daripada yang dia bayangkan. Tentu saja, kelembutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menjadi sekeras batu. Dia takut Wang Qiwer tiba-tiba meletus, tetapi kata-katanya yang tenang membuatnya sangat lega. Gadis yang cerdas. Huo Yuhao penuh dengan kekaguman dan kekaguman di dalam. Huo Yuhao mengangguk dan menutup matanya, dan cahaya keemasan berkedip di dahinya saat dia perlahan membuka mata takdirnya. Dia berhenti bergerak maju dan tetap di tempatnya. Dinginnya es yang dibawa oleh Domain of Ice abadi bisa dipertahankan untuk beberapa saat, dan itu memperlambat serangan racun-racun. Penghakiman awalnya benar. Es dan api sangat merusak dan mengendalikan awan miasmik. Sayang dia jauh dari cukup kuat. Jika dia adalah Titoul Douluo, dia mungkin bisa menyalurkan Domain of Ice abadi dengan sekuat tenaga untuk menciptakan badai salju yang sangat besar dan benar-benar melenyapkan beberapa racun ini. Jika dia terus menyapu daerah ini untuk jangka waktu yang lama, dia tidak perlu terlalu lama untuk membersihkan semua racun di daerah ini. Jika dia bisa menemukan asal dari semua ini, tanah bencana besar yang terjadi secara alami ini tidak akan lagi memakan kehidupan. Cahaya redup terus berkedip ketika wajah Huo Yuhao mengalir dengan dingin yang halus. Mata takdir di dahinya bersinar dengan cahaya keemasan, dan perpaduan jiwa bela dirinya dengan Wang Qiwer meningkatkan kekuatan mata takdirnya secara eksponensial. Penggabungan jiwa bela dirinya dengan Wang Donger juga memberinya dorongan menyeluruh, tetapi Wang Qiwer memberinya amplifikasi eksplosif, dan ini terutama disajikan dalam kekuatan dan kekuatan spiritualnya. Dorongan ini sangat murni, seperti perpaduan jiwa bela diri mereka. Penggabungan jiwa bela diri Huo Yuhao dengan Wang Donger dapat dianggap sebagai dorongan umum, sementara penggabungan jiwa bela diri dengan Wang Qiwer dapat dianggap sebagai dorongan khusus. Arah amplifikasi berbeda, sehingga masing-masing memiliki efek sendiri. Pada saat ini, efek ledakan Wang Qiwer lebih efektif untuk upaya ini untuk memperluas batas deteksi spiritualnya. Huo Yuhao menyalurkan Eye of Destiny-nya dengan sekuat tenaga, dan seberkas cahaya keemasan yang kuat keluar dari matanya yang vertikal. Sinar emas ini dalam dan mendalam, dan bahkan Wang Qiwer tidak berani menatap langsung ke mata emasnya yang cemerlang. Adegan melintas di deteksi spiritual Huo Yuhao, dan kepalanya juga mulai berputar ketika dia mencari di sekelilingnya. Bahkan Huo Yuhao sendiri tercengang oleh jarak yang bisa dia capai dengan deteksi spiritual. Dia menyadari, yang mengejutkannya, bahwa dia dapat mencapai jauh melampaui batas normalnya 5 km. Kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan, tetapi jarak yang sangat jauh yang bisa dia capai pasti menyelamatkannya banyak waktu. Amplifikasi ini sangat kuat, rasanya bahkan lebih kuat daripada di dalam Great Stardew Forest. Pikiran ini terlintas di pikiran Huo Yuhao, dan matanya menjadi kendur di saat berikutnya. Cahaya keemasan menghilang, dan mata vertikalnya tertutup sebelum menghilang dengan kelipan cahaya keemasan lainnya. Bagaimana? Wang Qiwer bertanya dengan lembut, dan dia tampak sedikit lelah juga. Pada akhirnya, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang mengeluarkan kekuatan spiritual. Mata Huo Yuhao berbinar ketika dia menjawab, "Saya pikir saya telah menemukan arah yang mengarah ke target kami. Racun di sana berbeda. Saya pikir itu lebih beracun, dan saya bisa melihat bahwa awan miasmik di luar bidang itu jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Itu kemungkinan adalah lembah yang kita cari. Ayo pergi, cepat." Dia menggenggam tangan Wang Qiwer saat dia berbicara dan berlari ke arah yang baru saja dia identifikasi. Mereka secara alami bergerak jauh lebih cepat daripada sebelumnya sekarang karena mereka memiliki target yang tepat. Huo Yuhao tidak menghemat kekuatan jiwa, dan mengangkat penghalang pelindungnya ke tingkat setinggi mungkin untuk menjaga semua racun di luar saat mereka mendorong ke depan secepat mungkin. Deteksi spiritualnya telah mencapai lebih dari 7 km, dan targetnya tepat di ujung jarak itu.
Tempat ini dipenuhi dengan racun mematikan, tetapi Huo Yuhao dan Wang Qiwer hanya membutuhkan 15 menit untuk berlari 7 kilometer. Botol susu kedua sudah ada di tangan Wang Qiwer, dan dunia yang berbeda dari sebelumnya dengan cepat muncul di kejauhan di depan mereka. Semuanya berwarna hijau kebiruan, begitu mencengangkan dan menakutkan. Warna-warna cian menyelimuti bumi, sementara tanaman yang tumbuh di sekitarnya menutupi bidang-bidang besar bumi dengan cara yang kelihatan berantakan dan tidak teratur seperti batu, air, dan virus. Kabut biru hijau samar melayang dari mereka sebelum secara bertahap mulai berkembang keluar. Jenis tanaman apa itu? Huo Yuhao tidak berani pergi ke depan dengan membabi buta, dan dia berhenti di jalurnya saat keheranan mengalir dari matanya. Tanaman biru hijau ini meluas ke kedua sisinya. Mereka tidak setinggi itu, sekitar setengah meter, dan setiap tanaman memiliki 9 daun berbentuk aneh. Daun-daun ini menyerupai tangan manusia, tetapi masing-masing memiliki 7 jari, sementara beberapa yang relatif lebih besar memiliki 9 jari. Ada bunga cian besar yang terletak di ujung setiap daun, dan kabut dilepaskan dari benang sari bunga besar. Kabut berangsur-angsur meluas ke segala arah sebelum mengalir ke racun berwarna-warni. Warna cian yang mereka lepaskan adalah bagian penting dari racun berwarna-warni. Huo Yuhao memandang jauh ke kejauhan, dan bisa melihat dengan penglihatannya yang hebat bahwa kumpulan besar awan miasmik berkumpul di belakang tanaman hijau kebiruan ini. Awan-awan miasmik ini secara bertahap mengalir ke tanah, tetapi kepadatannya sebanding dengan apa yang mereka temui di langit sebelum ini. Tidak heran dia tidak bisa melihat ini ketika dia masih di langit, karena awan miasmik terpadat tenggelam di daerah ini. Tidak ada pertanyaan bahwa tempat awan miasmik tenggelam adalah lembah gunung. Wang Qiwer menatap tanaman hijau kebiruan di depan mereka, seolah-olah dia mencoba untuk membedakan sesuatu. Huo Yuhao dengan cepat mengambil sepotong logam berwarna perak cerah dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke arah tanaman hijau biru di kejauhan. Itu adalah sepotong platinum, logam yang memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap korosi. Sepotong platinum meluncur deras melalui racun berwarna-warni dan dengan cepat ternoda berbagai warna. Namun, transformasi yang mengejutkan dan menakutkan mulai terjadi ketika mencapai ruang di atas kabut hijau kebiruan di langit. Platina mulai memancarkan aliran kabut hijau pekat ketika bersentuhan dengan awan hijau beracun, dan volumenya mulai berkurang dengan kecepatan sangat tinggi. Setengah dari platinum telah hilang pada saat menyentuh tanah, dan hanya butuh sekitar 3 napas sebelum logam keras dan tahan korosi menghilang ke udara tipis. Korosi ini sangat kuat. Huo Yuhao menarik napas dingin. Dia merasa seolah-olah kakinya dipenuhi timah, dan dia tidak berani melangkah maju. Dia bisa tahu dari mana platinum itu terkorosi bahwa kabut asam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi oleh pelindung kelas 6-nya. Bisakah dia terbang melewatinya dari atas? Namun, kabut cian mencapai ketinggian yang luar biasa, dan tampak seperti itu membentuk kubah yang menjulang di atas lembah. Apa sebenarnya ini? Bagaimana bisa racun itu begitu mengerikan dan asam? Huo Yuhao mengambil alat jiwa saat pikiran berputar di kepalanya, dan menembakkan sinar jiwa pada kabut hijau di kejauhan. Sinar cahaya merah melonjak ke depan dan meninggalkan sinar menyala di udara. Ini adalah Sol Flamerai, dan meskipun itu hanya alat jiwa kelas 3, itu sangat efektif untuk membakar segalanya. Miasma berwarna pelangi melonjak dan menghilang saat bersentuhan dengan api. Namun, begitu sinar api ini mencapai kabut hijau di luar, racun berwarna-warni memiliki lebih banyak warna hijau di dalamnya, dan itu menjadi jauh lebih tahan terhadap api. Ketika nyala api mencapai kabut hijau, pemandangan yang Huo Yuhao benar-benar tidak ingin lihat terjadi. Awan hijau beracun tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah api membakar itu. Awan hijau di sekitar mereka melonjak dengan kecepatan kilat saat mereka menuangkan kembali sepanjang jalan yang telah dibersihkan terbakar oleh api, tepat ke tempat Huo Yuhao dan Wang Qiwer berdiri. Lari.
Huo Yuhao menyeret Wang Qiwer saat dia berbalik untuk berlari tanpa ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa membiarkan 1 ons kabut hijau menyentuh tubuhnya, atau mereka berdua akan tetap di sini sebagai pupuk. Mereka berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Huo Yuhao mengeluarkan meriam jiwa stasioner dari sebelumnya saat dia berlari, dan kabut beracun hijau mengejar mereka dari belakang seolah-olah itu memiliki kehidupannya sendiri. Kabut hijau kebiruan bergerak lebih cepat dari kecepatan lari mereka, dan dia tidak berani ragu atau menunda bahkan untuk 1 detik. Dia menembak 2 kali, dan awan beracun di udara meledak untuk membuka jalan bagi mereka. Huo Yuhao meraih Wang Qiwer saat mereka melonjak ke langit, sementara ia melepaskan domain es abadi untuk mencapai kemampuan pertahanan tertinggi saat ia menariknya ke pelukannya. Dia mengaktifkan alat jiwanya yang terbang, dan 4 pendorong jiwa di belakang punggungnya meletus pada saat yang sama, meningkatkan kecepatannya ke tingkat setinggi mungkin dan membawanya melalui udara. Awan hijau menjulang di belakang mereka, tetapi Huo Yuhao dan Wang Qiwer melonjak melalui lubang di dalam awan beracun di udara yang baru saja mereka buka sebelum awan hijau dapat mencapai mereka. Huo Yuhao terbang 800 meter ke langit dalam sekali jalan sebelum dia berani melambat. Dahinya berkeringat dingin. Wang Qiwer tidak melakukan apa-apa sama sekali. Selain menyelesaikan perpaduan jiwa bela diri untuknya, dia hanya mengikutinya sekitar. Huo Yuhao memeluknya untuk waktu yang lebih lama daripada sebelum waktu ini, dan tampaknya ada sesuatu yang ekstra dalam ekspresi tenang Wang Qiwer. Itu terlalu menakutkan. Kabut beracun hijau tidak takut api, dan bahkan dapat membalas. Huo Yuhao melepaskan Wang Qiwer dari pelukannya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa gadis itu bahkan belum membuka alat jiwa berjenis terbangnya. Mata cantiknya tampak seperti tenggelam dalam pikirannya. Hei, buka alat jiwa tipe terbangmu. Kekuatan jiwaku telah dikonsumsi sampai hampir tidak ada yang tersisa, Huo Yuhao buru-buru mengingatkannya. Oh. Wang Qiwer mengakui ketika dia memasukkan kekuatan jiwa ke alat jiwa tipe terbang di belakangnya, dan dia bekerja bersama dengan Huo Yuhao untuk menstabilkan dirinya di udara. Huo Yuhao melirik ke bawah. Yang dia lihat adalah awan jamur hijau deras, yang telah melonjak 500 meter ke udara sebelum berangsur-angsur surut. Awan miasmik beraneka warna berasimilasi begitu mereka bersentuhan dengan awan hijau ini, seolah-olah awan miasmik untuk beberapa kilometer di sekitar mereka telah gusar dengan ledakan ini. Rasanya seolah-olah awan beracun itu membuat geram. Mengapa aku merasa seperti awan beracun ini memiliki kehidupannya sendiri? Saya benar-benar yakin bahwa target saya terletak di lembah di belakang awan-awan hijau beracun itu. Alis Huo Yuhao terjalin erat. Wang Qiwer tiba-tiba menurunkan suaranya dan berkata, "Saya ingat sekarang. Saya tahu apa itu tanaman hijau itu." Huo Yuhao terkejut ketika dia berkata, "Apa itu?" Dia harus mengerti apa itu racun sehingga dia bisa menyusun rencana untuk melawan mereka. Wang Qiwer menjawab, "Itu tampak seperti bunga fosfor giok dari 7 mutlak." Huo Yuhao terkejut, bunga fosfor jade giok dari 7 mutlak. Apa itu? Dia telah belajar tentang banyak tanaman selama pelajarannya di Akademi Shrek, karena beberapa makhluk jiwa ada sebagai tanaman, tetapi dia belum pernah mendengar yang ini. Wang Qiwer menatapnya dengan mata serius dan berkata, "Kamu benar tentang satu hal. Awan-awan beracun ini memang memiliki kehidupan, dan kehidupan ini berasal dari bunga-bunga itu." Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao saat ia bertanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa bunga-bunga berwarna hijau kebiruan ini adalah binatang berjenis tumbuhan jiwa?" Wang Qiwer mengangguk dan berkata, "Setidaknya beberapa dari mereka." Bunga fosfor giok dari 7 mutlak adalah salah satu tanaman paling beracun di dunia. Racunnya mengandung asam korosif akut, dan itu dikenal sebagai racun korosif nomor 1, sementara juga mengandung racun neurologis yang sangat kuat. Berhubungan dengannya akan menyebabkan tubuh fisik membusuk, dan seseorang juga harus menahan rasa sakit dan penderitaan yang hebat. Namun, bunga ini juga sangat langka dan berharga,
dan itu mungkin impian setiap master jiwa tanaman. Jika master jiwa tipe tanaman dapat menemukan bunga fosfor giok dari 7 mutlak yang telah menjadi makhluk jiwa tipe tanaman, dan mengasimilasinya sebagai cincin jiwa mereka sendiri, maka master jiwa itu akan memiliki racun bunga yang intens. Anda telah melihat betapa dahsyatnya racun itu. Mata Huo Yuhao melebar, dan rahangnya mengendur. Apa kau memberitahuku bahwa area yang setidaknya memiliki lebar 1 kilometer dan mungkin membentang di sekitar seluruh lembah dipenuhi dengan bunga fosfor giok dari 7 binatang jiwa absolute? Ada begitu banyak dari mereka, namun mereka masih bisa dianggap sebagai spesies yang terancam punah. Alis Wang Qiwer terkunci saat dia berkata, saya juga sangat terkejut dengan fakta ini, dan itu juga mengapa saya tidak memberitahu Anda tentang hal itu pada awalnya. Menurut apa yang saya ingat, bunga fosfor giok dari 7 mutlak suka hidup berkelompok, tetapi kemampuan reproduksinya mengerikan. Mereka memiliki persyaratan ketat untuk lingkungan mereka, dan mereka harus menyerap sejumlah besar nutrisi untuk mempertahankan diri selama proses pertumbuhan mereka. Tidak semua bunga yang baru saja kita lihat telah berevolusi menjadi binatang buas, tetapi kebanyakan dari mereka telah menyelesaikan proses evolusi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengendalikan begitu banyak awan beracun hijau kebiruan untuk menyerang kita? Saya pikir Anda memperhatikan bahwa beberapa daun mereka berbentuk seperti tangan manusia dengan 9 jari. Spesies ini dikenal sebagai bunga fosfat giok dari 9 mutlak, dan itu berarti mereka telah berevolusi menjadi binatang buas tipe tumbuhan. Lebih jauh lagi, bunga ini juga termasuk level unggul di dunia tanaman, dan memiliki setidaknya 10.000 tahun penanaman ketika mereka berevolusi menjadi binatang buas. Itu juga berarti bahwa mungkin ada ratusan atau ribuan bunga fosfor giok dari 9 mutlak di antara tanaman yang kita lihat. Mari kita tidak membahas kita. Bahkan sekelompok titlet Douluo akan terburu-buru untuk pergi dari sini. 10.000 tahun Jade Phosphorus Exotic Flowers menyalurkan sesuatu yang disebut Cloud Poison Jade Phosphorus, dan setiap tanaman melepaskan awan beracun mereka pada saat yang sama adalah kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Huo Yuhao menarik napas dingin ketika dia mendengar penjelasan Wang Qiwer. Huo Yuhao selalu percaya sejak dia menerima surat dari Niu Tian bahwa tugas ini dapat diselesaikan, karena Niu Tian telah memberikannya kepadanya. Meskipun itu mungkin sangat menantang, dia setidaknya harus memiliki peluang untuk berhasil. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Wang Qiwer tentang betapa menakutkannya bunga fosfor giok dari 9 absolut, dia mengerti bahwa peluangnya sangat tipis. Dia pasti akan menjadi pupuk untuk bunga-bunga ini jika dia mendorong ke depan dengan paksa. Ada banyak binatang jiwa berjenis tanaman yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tempat ini. Hewan jiwa berjenis tanaman tingkat atas. Mereka juga bisa bekerja sama, dan mereka bisa melancarkan serangan dengan efek kolosal, seolah-olah mereka adalah tentara. Mereka bisa dikatakan tidak memiliki celah sama sekali. Bagaimana dia bisa memiliki sedikit peluang dalam keadaan seperti itu? Huo Yuhao menjadi diam, dan bahkan matanya mulai redup dan menjadi khusyuk. Dia tidak bisa lagi melihat harapan sama sekali. Mata Wang Qiwer mengalir dengan perjuangan dan konflik saat dia menatap wajah Huo Yuhao yang sedih dan kalah, seolah-olah dia ragu tentang sesuatu. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, aku akan mengingat tempat ini. Mari kita mundur dan beristirahat. Dia sudah menggunakan 2 botol susu, dan meskipun dia masih memiliki beberapa peluru meriam, mereka akan sama sekali tidak berguna melawan awan beracun fosfat giok, dan api tampaknya membuat awan-awan ini lebih kuat. Jika mereka mendorong maju secara membabi buta, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Dia tidak takut mati jika dia harus melakukannya untuk menyelamatkan Donger, tetapi dia tidak bisa mati sia-sia. Huo Yuhao meraih tangan Wang Qiwer saat dia berbicara, dan berbalik dan terbang menjauh dari lembah. Dia terbang keluar dari daerah yang ditutupi oleh awan miasmik sebelum mereka turun kembali ke hutan pengaturan matahari.
Huo Yuhao mengambil 2 botol susu kosong dari Wang Qiwer begitu mereka berada di tanah, dan kemudian secara bertahap memasukkan kekuatan jiwa ke dalam masing-masing botol susu sementara dia dengan tenang merenung. Keadaan mentalnya tidak dalam kondisi yang tepat saat ini, dan tidak mungkin dia bisa memperbaikinya. Dia dihadapkan pada situasi yang tidak mungkin, dan praktis tidak ada cara dia bisa maju. Secerdas dia, Huo Yuhao mulai merasa seolah-olah dia sudah kehabisan akal, dan dia telah menghabiskan semua yang dia miliki. Wang Qiwer hanya berdiri di sana saat dia melihat ekspresinya yang gelap dan suram. Alisnya yang tegang mulai melembut ketika dia menghela nafas dan berkata, "Aku pikir aku tidak salah menyebut bunga giok fosfor dari 7 absolut sebagai sesuatu yang langka dan berharga. Bunga berbisa sekuat ini sangat langka bahkan jauh di dalam Great Stardew Forest, dan hampir tidak ada lebih dari 3 yang muncul pada saat yang sama bahkan jika mereka melakukannya. Mereka membutuhkan terlalu banyak dari lingkungan mereka, dan itu berarti sangat sulit bagi mereka untuk berevolusi menjadi binatang buas. Begitu banyak bunga fosfor giok dari 7 mutlak yang ada di daerah ini hanya membuktikan satu hal." Huo Yuhao menatapnya dan bertanya, "Apa buktinya?" Wang Qiwer menurunkan suaranya dan berkata, "Ini membuktikan bahwa lembah di belakang mereka benar-benar berisi beberapa harta karun yang eksotis, dan aku yakin, apapun itu, ada banyak. Mungkin lembah memiliki lingkungan yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan, dan yang telah menyediakan nutrisi yang cukup untuk bunga-bunga ini. Aku mengamati dengan seksama ketika kau menarikku ke udara sebelum ini. Saya menyadari bahwa bunga fosfor giok dari 7 absolut titik-titik area di sekitar lembah, tetapi tidak ada yang tumbuh di dekat tepi lembah. Itu berarti harus ada sesuatu di dalam lembah yang melawan mereka dan menahan mereka, sehingga mereka tidak berani menyebar di dalam lembah. Awan miasmik yang kita hadapi sebelum ini mungkin berasal dari bunga-bunga ini. Volume bunga yang sangat besar ini telah menyebabkan kematian banyak binatang jiwa, sementara vegetasi di sekelilingnya telah terkorosi. Lokasi dan lingkungan hutan yang unik juga berarti jauh lebih mudah terbentuk racun ini, dan akumulasi ini selama bertahun-tahun telah menghasilkan tingkat racun yang kita lihat sekarang." Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Itu juga berarti bahwa penilaian saya benar. Ramuan yang bisa menyelamatkan Donger harus berada di lembah itu. Namun, kami masih belum bisa menyeberang ke sisi lain. Bunga giok fosfor dari 7 absolut, dan bunga giok fosfor dari 9 absolut yang telah mereka kembangkan, bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Awan giok fosfor giok mungkin sangat padat sehingga awan akan menghilangkan penghalang pelindung jiwa kelas 6 saya segera setelah mereka menyentuhnya. Jika itu terjadi, kita berdua akan meleleh menjadi cair dalam sekejap mata." Wang Qiwer mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak harus membuatnya terdengar sangat menjijikkan. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa segala sesuatu di dunia memiliki kelemahan? Bunga-bunga itu kuat, tetapi pasti ada sesuatu di dunia ini yang bisa mengatasinya. Misalnya, hal semacam itu ada di lembah itu. Selanjutnya, saya juga tahu satu kelemahan seperti itu." Huo Yuhao terkejut ketika dia berkata dengan mendesak, "Kamu. Kenapa kamu belum memberitahuku sebelumnya?" Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Kaulah yang ingin menyelamatkan Wang Donger, bukan aku. Aku akan memberitahumu jika kamu tidak begitu melankolis." Huo Yuhao tertegun sejenak, dan emosi bergetar di matanya sejenak. "Tolong beritahu saya, Qiwer." "Saya." Wang Qiwer memotongnya dengan kasar dan berkata, "Tentu, saya bisa memberi tahu Anda. Tapi hanya jika kamu berlutut dan memohon padaku." Huo Yuhao tertegun sekali lagi, dan kemudian dia langsung marah. "Kamu gila." Wang Qiwer menatapnya dengan pandangan yang sangat mulia dan dingin. "Aku tidak gila, kaulah yang gila. Jadi bagaimana jika Anda dapat menembus awan giok fosfor giok? Bisakah Anda memprediksi bahaya yang akan Anda hadapi sesudahnya? Karena Anda sudah memutuskan untuk mati, apa gunanya Anda memiliki martabat? Berlutut dan mohon padaku, dan aku akan memberitahumu. Kalau tidak,
segeralah kembali ke akademi. Huo Yuhao sedikit demi sedikit menjadi tenang, dan dia menghela nafas. Apakah ini benar-benar harus terjadi, Qiwer? Wang Qiwer mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huo Yuhao berbalik dan menatap awan miasmik di kejauhan. Aku sudah menjelaskan banyak hal kepadamu. Mengapa kamu masih tidak mengerti? Wang Qiwer bahkan tidak memandangnya saat dia berbalik dan mulai berjalan ke arah yang mengarah ke hutan Sun Setting. Dia sangat yakin bahwa Huo Yuhao tidak memiliki kesempatan untuk menemukan ramuan itu dan bertahan hidup melalui cobaan pada saat yang sama. Tunggu, Huo Yuhao memanggilnya. Wang Qiwer berbalik dan menatapnya dengan dingin. Ayo pergi. Huo Yuhao menatapnya dalam-dalam dan berkata, karena itu harus terjadi, maka jadilah itu. Ekspresi Wang Qiwer sedikit rileks. Apakah orang ini akhirnya mau bekerja sama dengan saya? Namun, untuk beberapa alasan, ada kekecewaan jauh di dalam hatinya. Pada akhirnya, hidup seseorang lebih penting. Namun, mata birunya yang besar tiba-tiba mulai melebar tepat ketika pikiran itu muncul di benaknya. Karena ketika dia melihat, sosok tinggi Huo Yuhao berlutut dengan anggun di tanah ke arahnya. Ekspresi Huo Yuhao masih setenang biasanya, ya, dia berlutut di tanah. Ini adalah pertama kalinya dia berlutut di depan seseorang selain ibunya. Laki-laki tidak akan pernah bisa berlutut tanpa alasan yang jelas, tetapi dia penuh tekad saat lututnya menyentuh tanah. Saya mohon, Qiwer, ceritakan apa kelemahan bunga-bunga eksotis jade fosfor. Terima kasih. Suaranya masih setenang sebelumnya, tapi ketenangan ini memilukan. Setiap kata menusuk hati Wang Qiwer seolah-olah itu adalah pisau yang tajam. Dia sebenarnya sedang berlutut. Dia sebenarnya berlutut di hadapanku. Dia telah melepaskan martabat pria hanya untuk menyelamatkannya. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Wang Qiwer merasa wajahnya semakin dingin, dan dia menyentuh pipinya tanpa sadar, dan merasakan air mata. Saya menangis, sebenarnya saya menangis. Apakah air mataku mengalir untuknya? Tidak, mengapa saya menangis untuknya? Mengapa? Bibirnya bergetar, dan dia terus bergetar ketika air mata mengalir dari sudut matanya. Dia bergegas ke sisinya dan meraih kerahnya sebelum dia mengangkatnya dari tanah dan melemparkannya ke pohon tebal dan tinggi di samping mereka. Ledakan. Pohon besar itu bergidik ketika daun melayang ke tanah. Mereka berkibar di sekitar mereka berdua, dan rasanya seolah-olah sedang dimandikan dalam hujan tanaman hijau. Wajah Huo Yuhao masih tenang dan tenang. Air mata terus mengalir di wajah Wang Qiwer, dan emosinya segera meletus. Apakah kamu mencoba memprotesku? Teriaknya histeris. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa. Dia menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya, dan senyumnya begitu tenang dan jelas pada saat itu. Mengapa? Mengapa Anda harus memberi begitu banyak untuknya? Apakah dia layak? Dia masih tersenyum tipis, dan dia masih tidak mengeluarkan suara. Dia sudah menunjukkan hatinya sejak dia berlutut di depannya. Dia harus pergi, tidak peduli apa yang harus dia hadapi. Pergi, pergi, pergi. Wang Qiwer terus berteriak. Pergi saja, dan pergi ke kematianmu. The Jade Phosphorus Flowers takut dingin. Jika Anda menyalurkan domain Anda ke tingkat terkuat yang mungkin, bahkan bunga-bunga fosfor giok 9 mutlak akan takut kepada Anda. Pergi. Kau bajingan, aku tidak akan mengikuti kamu sampai mati, kamu bisa pergi sendiri jika kamu ingin mati untuknya. Anda tidak akan pernah kembali, selamanya. Dia melemparkannya dengan keras ke kejauhan saat dia berbicara, dan dia terbang puluhan meter sebelum akhirnya membanting ke pohon. Huo Yuhao tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dia hanya diam-diam menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia masih mengenakan senyum yang sama bahkan ketika dia berdiri setelah menabrak pohon besar, yang telah patah menjadi dua akibat benturan. Terima kasih. Dia akhirnya membuka mulutnya, dan mengatakan kata-kata yang tidak bisa lebih sederhana saat dia berjalan menuju awan miasmik.
Wang Qiwer tidak mengikutinya kali ini. Huo Yuhao berhenti setelah beberapa langkah dan berbalik. Dia menatap Wang Qiwer, yang masih terpaku di tanah, bahunya masih bergetar. Kamu gadis yang baik, Qiwer. Kami akan selalu menjadi teman apakah aku kembali dari ekspedisi ini hidup atau mati. Dia meninggalkan pernyataan ini untuknya dan memberinya senyum cerah sebelum dia berbalik. Dia tidak berhenti atau memperlambat kali ini saat dia melebarkan langkahnya dan berjalan pergi. Langkah-langkahnya ditentukan dan teguh. Bajingan. Wang Qiwer tiba-tiba berseru dan melemparkan tinju kanannya dengan kasar. Dia memukul dengan keras pada pohon besar yang baru saja dilemparnya Huo Yuhao. Pohon itu cukup tebal bagi seseorang untuk menempatkan lengannya di sekitar, tetapi setengah dari pohon itu terbang mundur ke kejauhan dan menabrak pohon besar lain sebelum pecah menjadi berkeping-keping. Pukulannya terlalu kuat dan ganas. Wang Qiwer menggigit bibir bawahnya saat dia jatuh ke tanah, dan air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Mengapa? Bagaimana bisa ada orang bodoh, idiot seperti dia? Kenapa dia rela menyerahkan hidupnya untuk seorang gadis? Dia masih akan melakukannya meskipun dia tahu dia akan mati. Apakah dia benar-benar sudah gila? Senyum samar Huo Yuhao muncul berulang kali di depan matanya. Senyum tercela itu, gambar terakhir berhenti pada saat dia berlutut di depannya. Wang Qiwer tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan momen ini, ketika dia berlutut di depannya untuk wanita lain. Dia akan mengingat ini selama sisa hidupnya. Huo Yuhao. Kamu benar-benar bajingan. Wang Qiwer berteriak ke arah Huo Yuhao saat dia meninggalkan tempat kejadian. Cahaya keemasan intens meletus dari tubuhnya, dan setiap inci dalam 10 meter di sekelilingnya bersinar dengan kilau keemasan. Huo Yuhao tidak terlalu jauh, jadi dia masih bisa mendengar suaranya. Senyum tipis itu muncul di mulutnya sekali lagi, tetapi dia tidak berbalik. Maafkan aku, Qiwer. Mungkin ini adalah akhir terbaik. Bagaimanapun, saya adalah satu-satunya orang yang harus berada di sini untuk upaya berbahaya ini. Jadi, bunga eksotis Jade Fosfor 7 tidak takut api, tetapi takut dingin yang ekstrim. Tidak heran Paman Niutian berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjelajah ke tempat ini. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa Niutian telah memutuskan untuk memberikan kantong itu kepada Wang Donger karena roh Ratu Salju Huo Yuhao. Dia memiliki ultimate ais dan salju, dan dingin yang ekstrim adalah serangan alami terhadap racun beracun di sekelilingnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus cukup kuat. Niutian tidak pernah menyangka Huo Yuhao memiliki Skydream Ichewom, dan Skydream cukup kuat untuk memecahkan segel spiritual. Ini berakhir dengan Huo Yuhao datang ke setting Sun Forest sebelum waktunya. Huo Yuhao belum bergerak terlalu jauh sebelum dia menemukan tempat yang relatif datar untuk duduk. Dia mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya, sementara dia mengisi 2 botol susu kosong terakhir pada saat yang sama. Huo Yuhao memejamkan matanya, dan mulai menyusun dan memperbaiki rencana itu dalam benaknya. Mustahil untuk membuat rencananya sepenuhnya mulus dan tanpa celah, tetapi ia harus memastikan untuk mencegah semua bahaya yang mungkin muncul. Petualangan hari ini bukanlah sia-sia belaka, karena ia telah berhasil menemukan beberapa hal, sementara juga menemukan bahwa bunga fosfor giok adalah pencetus sejati racun-racun. Informasi ini sangat penting untuk operasinya dan apa yang akan dia lakukan. Wang Qiwer sepertinya telah menyerah padanya, dan tidak mengikutinya. Huo Yuhao memiliki sentimen aneh ketika dia berlutut. Dia ingin menunjukkan tekadnya pada wanita itu, tetapi dia juga ingin mengkonsolidasikan tekad ini untuk dirinya sendiri. Selain itu, ia menjadi jauh lebih tenang dan lebih rasional daripada sebelumnya. Dia sudah memikirkannya. Dia tidak harus menemukan ramuan pada ekspedisi ini, dan mentalitas membayar dengan hidupnya bahkan jika dia tidak berhasil tidak bertanggung jawab. Yang harus dia lakukan adalah melakukan semua yang dia bisa dan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan ramuan itu. Tidak memalukan untuk meminta bantuan.
Jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka dia harus meminta bantuan akademi. Kemampuan Slack Academy berarti pasti ada sesuatu yang bisa mereka lakukan terhadap semua racun ini. Lebih jauh, bunga fosfor giok dari 9 absolut akan sangat bermanfaat bagi para master jiwa tipe tanaman di akademi. Menurut Niutian, cedera tersembunyi Wang Donger hanya akan dipicu pada usia 20, sementara dia saat ini baru berusia 17 tahun. Niutian tidak akan pernah menggunakan kehidupan Donger sebagai lelucon, jadi estimasi kali ini harus akurat. Itu juga berarti dia memiliki lebih dari 2 tahun lagi. Di sisi lain, jika Skydream tidak membantunya membuka segel spiritual itu, ia tidak akan pernah membuka segel itu sendiri untuk melihat semua yang telah dilihatnya sampai setelah setidaknya 1 tahun lagi. Itu juga berarti bahwa upaya ini tidak begitu mendesak. Huo Yuhao secara bertahap menyadari semua ini setelah dia menemukan bunga fosfor giok dari 7 mutlak. Kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan perasaan pengorbanan yang gagah berani menetap setelah dia memikirkan semuanya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah semua yang dia bisa untuk menyelidiki rahasia lembah. Mendapatkan informasi yang cukup dan berharga sudah cukup. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menemukan ramuan ini, tidak akan sulit untuk mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mundur dengan aman sehingga dia bisa kembali dengan hidupnya. Dia kemudian akan menemukan kesempatan lain untuk kembali ke sini untuk mengambil ramuan ketika peluangnya ditingkatkan ke tingkat setinggi mungkin, dan hasil itulah yang benar-benar dia inginkan. Alasan mengapa dia mengatakan semua yang dia lakukan pada Wang Qiwer adalah karena dia benar-benar tidak ingin berutang budi padanya. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan sesuatu dari emosi dan sikap Wang Qiwer. Namun, dia sudah memiliki Donger, dan dia tidak bisa menyentuh perasaan Wang Qiwer sama sekali, dan ini terutama benar karena mereka dalam bahaya tempat. Meskipun dia tahu bahwa operasinya akan jauh lebih mudah jika dia mendapatkan bantuan Wang Qiwer, dia tidak berani meminta bantuannya lagi. Dia tahu bahwa dia tidak mampu berutang budi padanya. Karena itu, dia lebih suka dia meninggalkan sisinya daripada membiarkannya melanjutkan petualangan berbahaya ini bersamanya. Huo Yuhao masih menganggap Wang Qiwer hanya sebagai temannya sebelum ini, dan ketika mereka mendorong melalui awan beracun, dia melepaskan kemampuannya sambil memeluknya pada saat yang sama. Namun, dia tanpa sadar bersandar ke bahunya, dan saat itulah Huo Yuhao menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Maafkan aku, Qiwer. Tengah hari baru saja berlalu, dan Huo Yuhao tidak akan menunggu sampai hari berikutnya. Dia mengisi ulang kedua botol susu dan menggunakan 1 jam lagi untuk beristirahat sehingga ia bisa berada dalam kondisi optimal. Ini adalah waktu terpanas hari itu, jadi awan miasmik tidak lebih kuat dari sebelumnya. Huo Yuhao memeriksa inventaris dan peralatannya sekali lagi sebelum dia mengaktifkan alat jiwa tipe terbangnya dan melonjak ke langit, dan kembali ke tempat yang terkunci dalam ingatannya. Huo Yuhao memiliki deteksi spiritual untuk secara akurat menentukan lokasinya, dan dia dengan cepat menemukan tempat di mana awan warna-warni yang lebat tenggelam ke bawah dan di mana lampu hijau kebiruan bersinar redup. Dia tidak terjun menembus awan beracun di sini. Sebagai gantinya, dia melayang di udara sekitar 1 kilometer dari tujuannya. Ini benar, aku tidak akan menyentuh awan racun fosfor giok itu. Huo Yuhao bergumam pelan, dan meriam jiwa yang diam kembali di bahunya pada saat berikutnya. Metodenya tidak berbeda dari sebelumnya, dan dia melemparkan 1 peluru sebelum dia menembak yang lain dari bahunya segera setelah itu. 2 bom eksplosif bertabrakan di udara, dan ledakan berikutnya menciptakan lubang besar di awan miasmik. Huo Yuhao tidak menembakkan 2 ronde lagi dengan pengalaman sebelumnya, karena ia memiliki cukup pemahaman dan penilaian tentang ketebalan dan kekuatan awan racun. Dia tidak perlu membuang peluru meriamnya, karena hal-hal itu akan sangat penting untuk melindungi hidupnya ketika dia keluar dari tempat ini. Huo Yuhao jatuh ke tanah segera setelah lubang itu muncul. Tepat pada saat ini,
Cahaya keemasan meletus di sampingnya tanpa peringatan dan terjun turun melalui langit bersamanya. Pemilik cahaya keemasan ini terbakar dengan api keemasan pucat, dan racun samar menghilang dan lenyap ketika bersentuhan dengan api ini. Kenapa kamu mengikuti aku?" Suara Huo Yuhao penuh dengan kesal. Tidak ada pertanyaan bahwa Wang Qiwer adalah pemilik cahaya keemasan ini. Huo Yuhao sama sekali tidak menggunakan deteksi spiritual sehingga ia dapat melestarikan kekuatan jiwa. Itulah sebabnya ia tidak tahu bahwa Wang Qiwer mengikuti di belakangnya, dan bahwa ia telah memilih momen yang tepat ini. Mereka berdua berlari melewati awan beracun, dan tidak mungkin dia bisa menolak keikutsertaannya lagi.